Halo VTuber, selamat pagi. Saya baru saja menyaksikan kontennya Samuel yang bersama seorang kiai, nggak tahu kiai pesantren mana itu. Dan hasilnya otak saya nge-lag. Mendengar dan melihat pembicaraan Samuel bersama kiai, otak saya nge-lag banget. Beneran nge-lag, iya nge-lag banget. Banyak sekali yang mereka sampaikan tentang VTube, tentang keuntungan VTube. Pokoknya macam-macam lah. Kalian bisa saksikan sendiri. Nah, di sini saya bukan mau mengkritik apa yang mereka sampaikan, tapi di sini saya akan membawa kalian semua berpikir dengan akal yang sehat. Ketika VTube legal 100%, orang justru akan semakin kuat untuk berinvestasi di VTube. Kenapa? Legal 100%. Tapi bohong, Ada dua hal saja yang akan saya bahas di sini, karena dua hal ini saya pikir mampu untuk menjawab semuanya. Semuanya itu akan terjawab. Yang pertama, ketika kalian ingin mendownload sebuah aplikasi, menggunakan sebuah aplikasi, tentunya kalian akan berpikir tentang apa gunanya aplikasi ini dalam kehidupan saya. Untuk apa aplikasi ini ada di handphone saya? Udah pasti seperti itu kan? Iya kan? Nah, perusahaan aplikasi membuat sebuah konten di dalam sebuah aplikasi tujuannya agar kalian mau menggunakan aplikasinya. Kita ambil contoh TikTok. TikTok, orang-orang mau mendownloadnya itu bukan karena TikTok menghasilkan uang. Itu hanya tambahannya saja untuk kalian lebih giat menggunakan TikTok dan lebih gencar menyebarkan TikTok. Sifatnya itu bakar uang dan hanya sementara, tidak akan terus-terusan, begitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kontennya VTube itu apa? Ini pertanyaan pertama ini. Kontennya VTube itu apa? Selama ini alasan kita mendownload aplikasi VTube itu untuk apa? Nggak ada alasan lain kan selain untuk mendapatkan viewpoint. Cuma begitu aja kan, untuk mendapatkan viewpoint, lalu untuk mengajakin orang sehingga mendapatkan tambahan viewpoint, lalu mendepositkan dana kita sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih besar. Kontennya nggak ada kan? Kontennya nggak ada. Yang ada hanya tugas menonton iklan. Kan begitu aja kan? Jadi tidak ada konten apa-apa. Artinya kalian mendownload aplikasi VTube, menggunakannya tidak ada alasan lain selain nonton iklan. Nah, ketika nonton iklan tidak dibayar, apakah kalian mau menontonnya? Saya pikir tidak. Tapi nih, misal TikTok kalian download, ya kan? Yang awalnya kalian mendownload itu demi mendapatkan uang receh dari TikTok. TikTok menawarkan uang di situ, bukan receh juga sih ya. Kalau banyak itu jadi gede juga itu. Ketika program TikTok ini sudah tidak ada, apakah kalian akan tinggalkan TikTok? Saya pikir tidak, karena TikTok memiliki konten di dalamnya yang kalian pasti juga akan menyukainya. Dari 1000 orang yang mendownload TikTok, saya pikir akan ada lebih daripada setengahnya untuk tetap menggunakan TikTok walaupun TikTok itu tidak ada bayarannya. Benar kan? Facebook. Kenapa kalian tetap menggunakan Facebook? Karena ada konten di dalamnya. Ada fasilitas konten di dalamnya. Kalian bisa menulis sesuatu di sana, menyimpan sesuatu di sana, sehingga kalian tetap akan menggunakannya. Lah sekarang VTube, apa fungsi aplikasi VTube? Ya kan? Ini ada kaitannya dengan database. Database itu tercipta dan bermanfaat ketika bisa difungsikan. Ketika tidak difungsikan, apa manfaatnya? Ya kan? Kalau cuma nonton iklan doang dan dibayar, ketika nonton iklan itu tidak ada bayarannya, apa kalian masih tetap mau menonton iklan? Saya pikir tidak akan. Artinya VTube tidak memiliki konten, sehingga VTube tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan orang berada di dalam VTube. Benar kan? Nah, ketika
database ini tidak bisa bertahan lama di dalamnya, datanya tetap ada, tapi orang yang tidak menggunakan, apakah data ini bisa dijual? Menjual database itu artinya menjual orang yang ada di dalamnya, ya kan? Ayo datang ke tempat kami, beriklan di tempat kami, karena website kami dikunjungi banyak orang setiap harinya. Kita ambil contoh YouTube. YouTube kan begitu. Ayo beriklan di tempat kami, karena YouTube kami ini ditonton banyak orang, sehingga iklan kalian akan ditonton pastinya sama orang lain, sama para pengguna YouTube. Benar kan? Iya, Tokopedia juga berbisnis advertising, sama. Bukalapak juga advertising, Shopee juga advertising. Ya, dalam kelompok itu advertising yang seperti apa? Ya advertising tentang gimana ya, kalian memiliki toko di Shopee misalkan begitu, kalian beriklan kan? Iya, dan iklan kalian ini pasti akan disentuh sama pengguna Shopee lainnya, baik itu pedagang itu sendiri, karena pedagang di dalam pasti juga akan berbelanja di Shopee. Benar kan? Kalian berjualan pakaian, kalian butuh yang lain kan? Bisa jadi kalian beli handphone, beli headset dan lain-lain. Benar kan? Begitu. Nah, sementara di VTube kontennya apa? Satu, kontennya apa? Nggak masuk kan? Nggak masuk. Yang kedua, untung perusahaan VTube itu apa? Menyajikan iklan dia untung. Dari mana untungnya? VTube itu hanya akan untung ketika dia itu memiliki konten. Ini yang kedua ya. Jadi untungnya si VTube itu apa? VTube itu hanya akan punya untung ketika dia memiliki konten, lalu mengundang para investor untuk beriklan tanpa harus membayari penonton iklannya. Benar kan begitu kan? Ya benar, ya dia akan misal lah VTube itu bekerja seperti apa, sistemnya VTube itu seperti YouTube. Itu mungkin perusahaan VTube ada untungnya, ya kan? Kita berada di dalam sebagai konten kreator, lalu si VTube mengundang para investor untuk beriklan di VTube, otomatis si VTube mendapatkan keuntungan. Lah sekarang VTube ini mengundang pengiklan yang dijanjikan akan ditonton, karena di tempat kami nonton iklan dibayar, begitu kan? Coba kalian hitung, biaya iklan itu lebih rendah daripada bayaran iklan, bayaran penonton iklan. Kita ini nonton iklan itu dapat bayarannya jauh lebih besar daripada biaya orang memasang iklan di VTube. Jadi nggak mungkin dapat untung kan dia kan? Nggak ada untungnya kan? Atau si VTube mau ngambil keuntungan dari V+ yang katanya akan akan memberdayakan UKM. Ya anggaplah begini, VTube mendirikan V+, lalu merekrut ribuan UKM, anggap begitu ya, untuk barangnya dijualkan di V+, gitu kan? Nah, sekarang gini, kita pikir secara logika saja ya. Ketika barang UKM itu masuk ke V+, otomatis harganya akan naik tinggi sekali. Kenapa harus naik tinggi? Karena membernya V+ itu ada bonusnya, ya kan? Ada bonusnya. Ada cashback yang harus dikembalikan ke member, otomatis harus dinaikkan setinggi-tingginya. Sama dengan produk multilevel lainnya, ya kan? Harga sabun yang harganya mungkin hanya Rp10.000 karena berada di multilevel marketing bisa naik sampai dengan Rp50.000. Luar biasa kan? Kan begitu. Jadi nggak mungkin, sangat tidak mungkin begitu. Dan V+ dijamin tidak akan bisa jalan. Misalkan nih V+ nih merekrut produk roti ya, buatan UKM gitu. Yang roti ini tadinya dijual di toko itu hanya Rp5.000 gitu per packnya. Sementara kalau belanjanya di V+ itu naik sampai dengan Rp50.000. Apa kalian mau beli? Enggak kan? Ya enggak bakalan kalian mau beli. Kesimpulannya, gunakan akal kalian. Ini gampang kok. Sebenarnya gampang. Mereka aja yang bikin rumit, diputar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Ini gampang. Yang pertama, database itu akan berguna ketika kontennya jelas. Ketika kontennya tidak ada, artinya tidak ada yang mampu menahan orang itu tetap menggunakan sebuah aplikasi. Banyak aplikasi yang berguguran karena aplikasi ini tidak mampu menahan orang untuk tetap berada di dalamnya. Tidak ada alasan orang untuk bertahan di dalamnya. Ya, teman saya juga ada yang membuat aplikasi dan gagal, udah habis duit ratusan juta, gagal. Kenapa? Karena konten yang disajikan tidak membuat orang tetap
berada di dalamnya. Yang kedua, kita harus tahu ini sumber pendapatan perusahaan dari mana. Ya menurut saya ketika dia bergerak di bidang aplikasi, setidaknya kita bisa membaca alur keuntungan dia seperti kita membaca alur keuntungan YouTube, alur keuntungan si Facebook, alur keuntungan si TikTok, alur keuntungan Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Paham? Sampai di sini mungkin kalian paham. Ya, jangan heran ya, waktu kalian dulu itu mungkin sekalian ada yang menjadi drivernya Grab, Gojek. Kalian narik 7 kali mendapat insentif yang melebihi daripada angka-angka itu. Jangan heran, itu hanya trik bakar uang agar kalian tetap betah menjadi drivernya Grab ataupun menjadi drivernya Gojek. Begitu. Kalian berbelanja dapat diskon 50%. Itu hanya trik marketing agar kalian tetap berada di dalam dan menggunakan aplikasi tersebut. Ketika bakar uang semacam ini, perusahaan itu tidak untung, melainkan menghabiskan modal yang ada untuk membuat kalian tetap berada di aplikasinya. Ketika semua jalur keuntungan yang real tidak bisa kita temukan, artinya sebuah perusahaan ini akan mengambil keuntungan dari jalur tipu menipu.